Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jardika dengan NIM 2310951013. Saya dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler itu untuk modul 1 dan percobaan 1. Nah, di mana pertama itu ada kita bisa melihat di sini IOC-nya. Nah, pertama di sini kita akan melakukan inputan untuk kita akan menandai inputan dari sensor tersebut. Nah, di mana untuk sensor touch itu pada PA1 dan sensor peer itu pada PA2. Selanjutnya kita juga menandai pin output, ada PB0 itu untuk LED dan PB1 itu untuk buzzer. Selanjutnya, pada sistem core kita juga ada mengatur RCC-nya dan juga sys-nya. Nah, di mana untuk RCC-nya kita atur dia ke kristal, dan untuk SCS-nya kita atur dia ke serial wire. Nah, selanjutnya itu ada untuk programnya. Nah, jadi yang pertama itu untuk ini, nah dia merupakan untuk mengimpor library HAL untuk si STM tadi. Selanjutnya, pada bagian yang sistem enable ini, dia itu untuk menandakan status dari sistem, dimana kalau 1 dia itu high dan kalau 0 dia itu low. Nah, selanjutnya yang touch slash ini, dia itu untuk menyimpan kondisi sebelumnya, dimana dia itu nanti akan digunakan ketika sudah ada trigger atau perubahan. Nah, selanjutnya per first trigger ini itu sama dengan 1, dimana itu dia untuk menandakan bahwa peer itu baru pertama kali mendeteksi adanya gerakan, jadi nantinya buzzer itu hanya akan berbunyi 1 kali. Selanjutnya, ini untuk menyimpan waktu terakhir ada gerakan, dan untuk delay-nya, waktu tundanya itu sebesar 5 detik. Nah, selanjutnya di sini dia itu kita akan mendeklarasikan fungsi yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi utamanya. Sebelumnya kita harus menginisialisasi hal dulu, lalu kita atur clock microcontrollernya, kita atur pin GPIO-nya. Selanjutnya kita masuk ke while, di mana program ini akan berjalan terus-menerus. Nah, selanjutnya dia akan membaca inputan dari sensor, di mana di sini untuk membaca inputan dari sensor peer, dan di sini membaca inputan dari sensor touch. Nah, jadi ketika mendeteksi adanya sentuhan yang baru atau pertama kali, maka sistem itu akan aktif dari yang tadinya itu tidak aktif. Nah, jadi jika sistem itu aktif, dia tuh nanti akan membunyikan buzzer selama 1 kali dengan delaynya itu 200 milisecond, karena biar tidak terjadi trigger yang bentrok. Nah, lalu untuk Tosla ini dia untuk mengupdate kondisi dari torch sebelumnya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke logika dari sistemnya. Nah, jadi jika semua sistemnya itu aktif, nah, terus jika oke, semua sistemnya itu aktif, nah jadi saat ada gerakan, dia tuh nantinya akan menyimpan waktunya, di mana dia tuh nanti akan digunakan untuk reset timer. Nah, jadi di sini kunci di LED itu tetap menyala saat adanya gerakan berulang. Lalu dia nantinya akan menyalakan LED. Nah, lalu buzzer akan berbunyi 1 kali. Nah, untuk di sini menandakan supaya buzzer itu tidak lagi berbunyi selagi masih ada gerakan. Nah, jadi ketika tidak ada gerakan lagi, waktu yang ada itu dia akan mendeteksi apakah kecil dari 5 detik waktu tunda tadi. Nah, jika masih dalam waktu tunda tadi, maka LED itu tetap akan menyala. Tetapi jika sudah besar dari 5 detik, maka lampu LED itu akan mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi fungsi tadi. Nah, oke. Jadi di sini, ya. Nah, di sini kan kita konfigurasi fungsinya terlebih dahulu, lalu kita buat variabel baru, ada variabel osilator dan juga variabel clock.
Nah, untuk yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tipe dari osilatornya berupa HSI, lalu kita nyalakan HSI-nya. Terus, untuk nilai kalibrasinya, itu nilai kalibrasi default dari HSI tersebut, lalu dia tidak menggunakan PLL. Jadi artinya dia itu full dari HSI. Nah, selanjutnya, seandainya lalu dia akan menjalankan si osilator, konfigurasi osilator tadi. Jika gagal, dia itu akan masuk ke error. Nah, selanjutnya kita akan yang kita tentukan tipe dari clock. Nah, lalu jenisnya apa untuk CPU dan CPU ini dia tidak bisa dibagi. Lalu kita jalankan, jika dia gagal, dia akan masuk ke error. Nah, setelah itu, di sini kita atur pula si fungsi untuk mengatur input outputnya. Nah, ini untuk fungsi defaultnya. Dan ini kita aktifkan terlebih dahulu clock dari GPO-nya. Nah, di sini kita atur set inputnya, di sini kita atur set outputnya dengan kondisi awalnya itu off. Nah, lanjut, ini fungsi untuk menandakan adanya error, dan ini untuk memberhentikan. Untuk while sendiri, ini dia akan menandakan program itu jalan terus-menerus. Selanjutnya, kita masuk ke rangkaiannya. Nah, adapun untuk rangkaiannya di sini seperti yang udah dijelaskan tadi, dia memiliki dua input berupa peer dan touch, lalu ada microcontrollernya dia sebagai otak utama, lalu ada outputnya itu berupa buzzer dan LED. Nah, di mana kondisi ini tuh dia diminta ketika kondisi peer itu akan mendeteksi gerakan berulang sebelum waktu tunda habis dan sensor touch itu tidak disentuh, maka LED itu tetap menyala. Nah, jadi dia diminta untuk torch ini berarti artinya dia berlogika low dan pair ini berlogika high. Nah, jadi nantinya ketika dia berlogika high, dia akan mengirim terbaca oleh si microcontroller ini. Lalu microcontroller ini dia akan mengirimkan sinyal ke LED dan juga ke buzzer kalau seandainya dia pertama kali disentuh. Nah, selain itu dia juga akan mengaktifkan waktu tunda aja. Jadi saat pair itu high, dia tuh akan mereset waktunya. Terus ketika dia tidak terdeteksi adanya gerakan, maka waktu itu akan berhitung terus. Nah, jadi kalau seandainya udah lewat 5 detik, nggak ada gerakan lagi, maka LED itu nantinya akan mati. Nah, tetapi karena di kondisi diminta ada terus-menerus, berarti sebelum dari 5 detik, kita akan memberikan pada peer itu sentuhan gerakan terus sehingga peer itu mendeteksi. Jadi waktu yang 5 detik tadi tidak akan habis, jadi LED itu akan tetap menyala sepanjang program itu dijalankan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar rangkaian kita ini. Nah, oke, di sini LED-nya sudah nyala ya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya itu untuk percobaan satu. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.